Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak cerdas, berjumpa lagi dengan saya Siti Nurjana. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, yakni tentang zat tunggal dan zat campuran. Ada yang tahu nggak apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran? Kalau belum tahu, mari kita simak penjelasannya. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya, kopi, emas, gula, air, dan lain-lain. Berdasarkan komposisinya, materi dibedakan menjadi dua, yakni zat tunggal dan zat campuran. Oke, yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga dikatakan zat murni. Contoh zat tunggal yakni emas, gula, garam, dan masih banyak lagi. Zat tunggal dapat berupa senyawa dan unsur. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Contohnya adalah gula, garam, cuka, soda kue, dan vitamin C. Sedangkan unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya adalah besi, emas, aluminium, dan tembaga. Yang kedua adalah zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat campuran dibedakan menjadi dua, yakni zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Apa itu zat campuran homogen? Zat campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya adalah campuran air dengan kopi, campuran air dengan tepung, dan campuran air dengan pasir. Agar lebih mudah membedakan zat tunggal dan zat campuran, perhatikan ciri-ciri zat campuran berikut ini. Ciri-ciri yang pertama, tersusun atas dua atau lebih unsur atau senyawa. Yang kedua, dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Dan yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Untuk lebih mudahnya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Menurut kalian, segelas kopi termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, atau zat campuran heterogen? Yap, segelas kopi merupakan perpaduan tiga materi, yakni air, gula, dan kopi. Pada dasar gelas tampak ada endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan ciri tersebut, dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen. Segelas es teh termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, atau zat campuran heterogen? Ternyata segelas es teh merupakan zat campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air.
Oke, perhatikan contoh yang ketiga. Menurut kalian, air dalam gelas termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, atau zat campuran heterogen? Oke, perhatikan sekali lagi. Air dalam gelas hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Contoh yang keempat yakni air sirup. Menurut kalian, sirup dalam gelas tersebut termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, atau zat campuran heterogen? Jadi, sirup dalam gelas terdiri atas 3 materi, yaitu air, sirup, dan gula. Setelah dicampur menjadi sirup, ketiga materi tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Artinya, ketiga materi tersebut telah tercampur sempurna. Jadi, air sirup termasuk dalam campuran homogen. Oke, yang terakhir yakni adonan bakwan. Pasti pernah kan ya kalian makan bakwan? Menurut kalian, adonan bakwan termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, atau zat campuran heterogen? Yap, jajanan khas yang digemari semua kalangan ini termasuk zat campuran heterogen. Kok bisa? Kenapa termasuk dalam zat campuran heterogen? Karena adonan bakwan terdiri atas tepung terigu, sayuran, dan tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat dan bentuknya masih kelihatan. Itulah mengapa adonan bakwan termasuk dalam zat campuran heterogen. Duh, ngomongin bakwan jadi lapar. Oke, itu tadi materi dan contoh-contoh zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.